Hello everyone, good morning. Selamat pagi. Okay, we are still in Jakarta, unfortunately, still in a humid situation out there, but hopefully like everyone safe and sound to be here. And I would like to welcoming all the guests coming from outside Indonesia, from around the world. Thank you for coming to Indonesia Blockchain Week. This is our second season after comeback in 2024, yes, last year, yeah. Okay, without further ado, I have something for you today. So today we will discuss with the Indonesia Blockchain Association, or in Bahasa is Asosiasi Blockchain Indonesia, that I will not be alone. I will be accompanied by two great men here. The first one is Bapak Tigran. Bapak Tigran is a Vice President of Blockchain from the Asosiasi Blockchain Indonesia. And second one, we would like to invite to the stage Bapak Robi Bun. Please give an applause for our chairman of the Association, Indonesia Blockchain Association. Yeah. And we have Pak Robi here, right? And I might be say something, and from our guests outside Indonesia might accuse us, we will use Bahasa Indonesia for this session. So the fireside will be conducted in Bahasa. So just in case, if you want you to use translation tools or translation phone is also welcome. Alright? Oke, jadi hari ini kita bakal kondak dalam bahasa Indonesia, di mana nanti kita akan ada sesi fireside chat ya. Oke teman-teman, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu. Saya izin untuk duduk juga ya. Oke, Bapak Robi, apa kabar? Baik, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih, salam kenal, saya Robi. Nah, Bapak Tigran apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, selamat siang buat teman-teman semua, para developer, para student, saya bilang banyak mahasiswa juga, banyak dari akademisi, banyak dari market operator dan regulator juga yang datang. Salam hormat untuk kalian yang hadir pagi-pagi dan siang ini. Luar biasa sekali ya teman-teman. Give applause dulu lah untuk kedua para pembicara kita. Oke, jadi hari ini sesinya mengenai fireside chat tentang Asosiasi Blockchain Indonesia. Mungkin untuk perkenalan dulu mungkin dari Robi sebagai chairman. Mungkin di sini kita lihat ada beberapa mungkin belum tahu tentang apa itu Asosiasi Blockchain Indonesia. Mungkin Bapak boleh cerita sedikit Pak tentang Asosiasi Blockchain? Oke, sebelumnya baru saja kita mendapatkan momen penting semalam juga sebagai annual gathering kami seluruh member dari Asosiasi Blockchain Indonesia. Asosiasi Blockchain Indonesia itu sudah berdiri dari tahun 2018 ya. Di mana Asosiasi Blockchain Indonesia tempat berkumpulnya teman-teman seluruh pelaku usaha, baik itu pedagang, blockchain developer, termasuk cloud server, termasuk payment gateway dan perbankan. Semua ekosistem yang ada di mekanisme perdagangan aset kripto dan blockchainnya ada di Asosiasi Blockchain Indonesia. Dan kebetulan kita sama-sama kemarin juga dipercayakan kembali untuk menjadi ketua asosiasi untuk periode 2026 sampai 2028. Mungkin sekilas itu. Luar biasa Bapak Robi baru saja terpilih teman-teman kembali menjadi ketua asosiasi atau chairman of Indonesia Blockchain Association periode 2026 until 2028. So Pak Robi mungkin melanjutkan tadi ya, mungkin boleh tahukah sebenarnya untuk ekosistem kripto di Indonesia itu kurang lebih seperti apa? Terutama dalam beberapa tahun terakhir, apa yang Pak Robi lihat dari ekosistemnya? Jadi biar bisa perkenalan sedikit tentang ada apa saja sih di Indonesia kepada teman-teman semua. Oke, ekosistem kripto yang ada di Indonesia saat ini sudah sangat-sangat komplit. Dalam arti kata secara regulasi kita sudah berada dalam pengawasan OJK, di mana POJK baru juga terbit untuk menaungi seluruh teman-teman yang ada di perdagangan, para pelaku usaha di perdagangan fisik aset kripto, bukan pedagang fisik lagi sekarang, pedagang
aset keuangan digital. Nah, kita disebut sebagai PAKD saat ini. Nah, secara regulasi sudah cukup untuk di pengawasan, kemudian teman-teman juga sudah tidak perlu khawatir lagi bertransaksi aset kripto karena seluruh transaksi aset kripto sudah pajaknya final. Jadi artinya teman-teman mau cuan berapapun itu hukumnya udah final, nggak usah takut dikejar lagi oleh Dirjen Pajak ya gitu ya. Walaupun kelihatannya kita di Indonesia itu mahal karena biayanya banyak, tapi yakinlah kalau dihitung di atas kertas, Indonesia punya biaya yang paling murah. Paling murah, dimanapun boleh dihitung. Kalau kita sebagai Indonesia ya, yang taat dan wajib bayar pajak ya. Nah kalau dihitung kita di Indonesia itu sudah paling murah. Jadi teman-teman gak usah khawatir terhadap itu. Nah hadirnya asosiasi di dalam ekosistem perdagangan juga blockchain adalah sebagai jembatan untuk teman-teman berkomunikasi dengan regulator dan berbagai lintas departemen lainnya, yang mana sebelumnya Pak Tigran juga sangat-sangat aktif untuk menjembatani kita dengan Kementerian Ekraf, kemudian Komjiji, kemudian berbagai banyak, soalnya saya lupa listnya panjang banget, sampai kertas pun nggak cukup nulis lagi. Itu Pak Tigran yang udah menjalankan banyak. Nah harapannya adalah ekosistem di Indonesia bisa bertumbuh dengan baik dan pesat. Mungkin itu sih Pak. Siap, terima kasih Pak Robi. Mungkin selanjutnya ke Pak Tigran nih Pak Tigran. Tadi kan dari segi regulasi gitu ya, dari perkembangan sejarah dari industri kripto juga. Nah mungkin kita pengen dengar juga dari sisi pengembang atau blockchain developers or crypto projects di Indonesia gitu ya. Bagaimana sih perkembangannya dalam, ya kita bisa bilang dalam beberapa tahun terakhir lah di Indonesia sampai 2025 ini. Oke, jadi kalau dari industri blockchain dan kripto ya, ini memang industri yang cukup ada anomali. Jadi anomalinya itu adalah use case-nya itu viral dulu, masif dulu adopsinya, tapi pengenalan terkait underlying teknologinya itu terbatas. Nah, jadi kalau yang kita lihat, memang use case blockchain ini dalam bentuk kripto ini udah kita nggak usah ganggu gugat lagi. Ini sudah masif, diterima oleh berbagai negara, berbagai dunia, dan untuk tata niaga perdagangan aset kripto dan aset keuangan digital itu sudah komprehensif, sudah jadi dari urusan undang-undang, dari urusan POJK, dari urusan semuanya udah beres. Dan teman-teman di sektor perdagangan aset kripto ini sudah cukup mature bisnisnya. Udah nggak perlu pendanaan lagi nih, tinggal jalan aja gitu kan, asal nggak offside gitu kan, pasti bisnisnya jalan gitu. Nah di sisi lain saya mendapatkan mandat dari asosiasi bagaimana kita bisa mewadahi para developer-developer, para institusi-institusi, para programmer-programmer bagaimana menggunakan teknologi ini dengan baik. Nah makanya di asosiasi ini kami aktif sekali untuk menjalankan beberapa program-program yang sangat struktur. Dan program-program ini kami jalankan ini nggak sendiri. Kami menjalankan salah satunya adalah hackathon. Kami tahun ini menjalankan 2 hackathon. Hackathon yang pertama itu kami lakukan dengan BI dan OJK. Ini menarik sekali nih. Jadi kami dengan BI OJK kita melakukan roadshow di 5 kota. Dan itu pendaftarnya ada 2.000 dan partisipannya dia 700. Jadi ini cukup masif, bahkan dari Pak Gubernur dan Ketua OJK ini, Gubernur BI itu sangat mengapresiasi gitu kan, begitu masifnya partisipasi dari Indonesia. Nah hackathon yang kedua itu kami lakukan dengan OJK dan Ekraf. Ini menarik sekali karena sektor ekonomi kreatif ini memang potensinya luar biasa, tata niaganya juga cukup kompleks ya. Nah cukup masif, kalau nggak salah sekitar 200 partisipan yang ikut terlibat dalam hackathon ini, dan mungkin 3 hari lagi pemenangnya akan di-announce. Nah selain dari program hackathon di mana kami fokus dengan para programmer, nah FYI juga nih ada kepercayaan kalau banyak yang bilang oh talenta blockchain di Indonesia ini kurang. Enggak, kami enggak setuju. Talentnya luar biasa banyak, tapi dipetainnya susah gitu kan. Makanya dengan adanya
kegiatan-kegiatan seperti ini kami bisa memetakan talenta-talenta blockchain beneran itu seperti apa. Nah banyak teman-teman programmer nih mungkin yang hadir di sini juga, mereka juga kerjanya untuk project global nih, bukan project lokal gitu kan. Jadi semoga dengan banyaknya ini kita juga bisa saling kenal. Nah program yang lain adalah akselerator. Tahun ini kami juga alhamdulillah mendukung salah satu akselerator namanya Tokenize Indonesia. Ada sekitar 22 partisipan di mana kolaborasi dengan berbagai macam institusi BUMN bahkan. Dengan Bank BRI, dengan Telkom, dengan Pegadaian dan lain-lain gitu kan. Kami mendeliver beberapa use case yang kami juga jadikan itu salah satu best practice untuk OJK. Nah dalam waktu dekat mungkin 1 atau 2 bulan ke depan kami akan launching akselerator dengan Aircraft. Di mana use case terkait pendanaan musik, pendanaan film, anime, dan intellectual property itu akan diuji cobakan karena memang ada kebutuhan untuk melakukan regulasi. Jadi teman-teman yang memang punya ide, yang memang merasa pengen memiliki jaringan para talenta, programmer gitu kan, monggo silakan bergabung di dalam asosiasi atau silakan terlibat dalam berbagai macam aktivitas yang dijalankan oleh asosiasi, mungkin itu. Wah luar biasa ya, ternyata banyak sekali yang sudah lakukan asosiasi. Tepuk tangan dulu lah buat Asosiasi Blockchain Indonesia. Jadi memang udah banyak kolaborasi sebenarnya pada beberapa ini ya, badan institusi kenegaraan dan juga tadi ada beberapa institusi private juga yang ternyata turut bergabung ya ke dalam kolaborasi. Tadi ada hackathon ataupun ada program-program lainnya. Wah ini menarik nih, tapi sebelum kita go deep ke dalam program tersebut, mungkin saya pengen tahu juga nih Pak Ruby. Mungkin teman-teman di sini juga bertanya mungkin ya, karena kan untuk komunitas ataupun dari publik mungkin ada pertanyaan mengenai kenapa sih harus ada Asosiasi Blockchain Indonesia? Gitu. Perannya seperti apa sih asosiasi ini? Kenapa sih Indonesia tuh ramai banget dengan asosiasi dan kenapa blockchain we need one? Gitu. Boleh Pak Ruby? Memang kadang istilah kita di Indonesia itu sudah mendarah daging adalah tak kenal maka tak sayang. Permasalahannya itu juga terjadi ketika bukan hanya teman-teman yang ada di luar ekosistem ataupun di luar asosiasi ya. Kadangkala teman-teman yang ada di dalam asosiasi pun juga sering bertanya, apa sih fungsi asosiasi? Saya sudah jadi member tapi kok nggak kelihatan gitu loh. Namun permasalahannya itu, seperti program dan kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Tigran, bro saya ini, siapa yang tahu gitu loh. Nggak ada, karena apa? Nggak ada yang tahu karena teman-teman tidak berusaha untuk terlibat. Harapannya adalah di ekosistem ataupun di asosiasi dimanapun, kalau kita nggak berusaha untuk terlibat, tidak berusaha untuk masuk ke dalam dan bersama-sama untuk membangun ekosistemnya, maka nggak akan kelihatan apa-apa. Sama seperti Mas Tigran bilang, kalau dibilang developer kita di Indonesia cupu-cupu, cemen-cemen, produknya cuman itu-itu aja, copy paste produk orang, enggak seperti itu sih, benar apa yang dikatakan Mas Tigran. Banyak sekali talenta yang luar biasa di Indonesia. Karena salah satu anggota asosiasi pun, kemarin kita sempat diskusi ngobrol, ternyata memang dia di Indonesia itu enggak kelihatan, enggak ikut hackathon dan lain-lain. Tapi ternyata juara di luar negeri itu udah puluhan kali itu juara terus di berbagai negara, tapi nggak pernah diekspos di Indonesia. Kenapa? Kami pun kadang sebagai asosiasi nggak tahu itu achievement daripada anggota. Sehingga kami juga susah untuk menginformasikan kepada teman-teman semua gitu. Nah harapannya tak kenal itu tak sayang, jadi mari kita sama-sama untuk ekosistem. Jika ketika kalian ada sesuatu yang kalian karyakan dan hasilkan, nggak usah khawatir terhadap copy paste. Karena blockchain itu semuanya transparan, kelihatan siapa yang duluan mengerjakan. Block Explorer gampang dicek. Jadi teman-teman nggak usah khawatir terhadap karya-karyanya, wah ini harus dipatenkan dan lain-lain. Blockchain itu udah paten nomor 1 itu gitu. Jadi nggak usah khawatir, tanggal submitnya juga jelas gitu loh. Nah teman-teman harapannya
ayo tampil, jangan itu-itu aja, tapi kita harapannya adalah gali potensi yang lebih besar dan asosiasi siap mendukung untuk teman-teman semua. Luar biasa ya teman-teman. Jadi jangan ragu ya Pak Ruby ya. Kalau misalnya memang ingin bergabung ke asosiasi, ingin berkontribusi terhadap asosiasi ataupun misalnya perkembangan regulasi di Indonesia atau perkembangan ekosistem di Indonesia gitu ya. Kalau enggak nanti tak kenal maka tak sayang tadi ya. Betul, soalnya harus... Pak Tigran juga udah mau bed rest nih tadi. Saya dengar. Soalnya gara-gara ada Indonesia Blockchain Week, nggak boleh sakit katanya. Nggak boleh sakit, 2 hari ini dia nggak boleh sakit, jadi dia harus tampil terus. Kalau nggak dia udah mau minta libur nih. Jadi ya inilah teman-teman, di asosiasi ternyata banyak sekali ya tadi ya, perannya, fungsi sentral dan lain-lain. Tadi juga Pak Tigran sudah membahas adanya program-program nih Pak. Nah ini mungkin boleh tahu nggak, sebenarnya selama ini kan sudah banyak program, mungkin sudah banyak juga di sounding. Cuman kita tahu lah mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum mendapatkan infonya. Jadi mungkin bisa diinfokan kalau misalnya teman-teman mau dapat infonya dari mana. Dan kedua, saya penasaran juga, ini kan program-program banyak ini kan. Dan ini ada keterlibatan asosiasi di dalamnya. Nah keterlibatan asosiasi itu dalam bentuk apa? Di dalam program-program tersebut gitu, mungkin bisa disampaikan. Gitu. Jadi saya ingin garis bawahi ya, jadi sebenarnya asosiasi ini merupakan wadah. Jadi walaupun teman-teman tidak bergabung langsung, kalau punya komunitas gitu kan, kami dengan senang hati untuk berkolaborasi. Nah kebetulan di tahun 2025 ini, fokus kami ini memang berat ke regulator. Jadi memang tugas saya bagaimana kami bisa benar-benar meluncurkan program bersama regulator. Ini tingkat kesulitannya lebih kompleks, beban administrasinya juga lebih tinggi di sini. Nah apalagi kami juga karena baru ditunjuk sebagai pendamping dari OJK untuk inovasi teknologi sektor keuangan. Nah dan kami juga ingin ngedorong, kita juga selalu garis bawahi bahwa blockchain ini tidak hanya milik OJK gitu. Kriptonya iya, cuma blockchainnya kan enggak. Makanya kami juga membantu OJK untuk bisa kolaborasi dengan instansi lain gitu kan. Nah ini juga perlu pendampingannya intens. Jadi boleh jujur saya mungkin lebih sering di OJK dibandingin ketemu partner saya sebenarnya gitu kan. Jadi seminggu 3 kali ada. Nah itu contohnya. Tapi memang program-program ini memang baik ya, bagaimana kita bisa bergabung di satu forum yang memang formal, forum yang diakui, forum yang memang bisa memberikan clarity arah kebijakan kita seperti apa. Jadi teman-teman yang memang ingin meniti karir, penting juga kita ngelihat kita arah industri, arah kebijakan, dan appetite dari investor itu kemana sih sebenarnya gitu kan. Jadi ini is a safe bet lah buat teman-teman untuk masuk ke industri ini. Nah dan saya juga ingin emphasize juga nih, sejak 2 kementerian instansi ini jalan, banyak sekali kementerian yang minta hal yang sama. Jadi ada 5 kementerian kemarin yang minta yang lain gitu kan, pengen dong bikin kegiatan yang sama bareng dengan OJK dan ABI juga. Nah tapi yang jelas kan ABI nggak bisa sendiri nih gitu kan, kita juga kalau teman-teman punya komunitas, punya asosiasi lain gitu kan, atau punya perkumpulan apapun gitu kan, kami sangat-sangat welcome untuk membantu mewadahi. Jadi di sini kita nggak ingin ambil kredit, ABI menjalankan semua, bahkan kita nggak pernah ya ambil kredit ya. Jadi yang penting adalah bagaimana teknologi ini benar-benar bisa digunakan dengan baik, dan bagaimana semua yang terlibat ini kita juga harus ngefilter nih, jangan bandel-bandel nih, karena kami pun diawasi. Jadi semua yang terlibat yang memakai logo asosiasi ini juga perlu sedikit-sedikit diawasi juga nih, karena kami yang diomelin selalu nih, kalau nggak Pak Robi saya selalu yang ditelepon sama pengawas, ini member atau ini member bukan gitu kan, bisa ditegur nggak gitu, itu contohnya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang fungsi checker maker juga jalan, tapi ternyata asosiasi juga memfasilitasi ya. Jadi nggak harus serta-merta dari asosiasi ya untuk inisiatif dan ada pergerakan di ekosistem gitu ya. Perlu, ya. Oke, ya ini jadi terbuka ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya komunitas kayak saya lihat tadi ada dari komunitas Jogja juga hadir gitu ya. Jadi ya bisa juga berkontribusi kepada asosiasi dalam bentuk berbagai macam hal. Oke, yang selanjutnya nih Pak Ruby. Jadi kan tadi kita bicara tentang apa yang sudah terjadi. Nah kita akan berbicara sedikit tentang masa depan. Jadi kita tahu lah mungkin dalam beberapa waktu kebelakangan banyak sekali diskusi tentang peraturan, diskusi tentang regulasi-regulasi baru, termasuk adanya potensi undang-undang baru, ada POJK baru dan lain-lain ya. Nah saya ingin tanya nih Pak Ruby, kalau ke depannya nih kita gak akan spesifik ke regulasi, tapi saya pengen tahu tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh asosiasi. Terutama ini kan juga kebetulan kepengurusan baru ya gitu. Jadi memang pengen tahu juga nih dari tantangannya kira-kira apa yang bakal dihadapi dan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh asosiasi untuk bisa ngebangun ekosistem yang lebih baik lah ke depannya. Ya. Kalau melihat dari sudut pandang teman-teman pelaku usaha, saat ini buat asosiasi memandang adalah
mereka struggle bukan memikirkan bagaimana membuat bisnis. Maksudnya mau grow bisnis seperti apa, cara marketing seperti apa, karena saya yakin teman-teman sudah jago karena ekosistem secara literasi dan edukasi tercatat pengguna aset kripto di Indonesia itu udah hampir menyentuh 20 juta. 20 juta ya. Hampir menyentuh 20 juta. Namun tantangan yang paling besar itu adalah bagaimana agar sinergi terhadap pengaturan dan tata kelola terkait mekanisme perdagangan aset kripto di Indonesia. Nah itu tantangan yang paling besar, harapannya ekosistem dan mekanisme yang sudah istilahnya menjadi pola hidup bagi perdagangan aset kripto itu, Indonesia jangan punya pola yang berbeda ataupun aneh daripada yang lainnya gitu loh. Berbeda benar, ada benarnya juga, artinya gini, Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki bursa clearing dan custody untuk perdagangan aset kripto. Benar atau salah, menurut saya benar, baik dan tepat. Karena apa? Buat teman-teman yang ada di sini, nggak usah khawatir, exchange kena hack bukan lagi menjadi problem yang besar. Ingat ya, exchange kena hack bukan menjadi problem besar, karena secara umum dana Bapak Ibu atau teman-teman semua, baik rupiahnya itu ada di clearing, aset kriptonya ada di custody. Namun kalau terlalu decentralized lagi, ya kita akan punya single point of value. Jadi itu yang menjadi concern kita di asosiasi. Jangan sampai ini terlalu centralized, seluruh aset dan perdagangan kita itu jika satu fail, seluruhnya fail. Jadi itu yang harus menjadi concern kami sekarang ini, khususnya untuk di pedagang. Nah untuk di blockchain-nya kita terus berdiskusi juga, Mas Tigan terus mensupport kita, mendukung untuk industri baik dimanapun dia ada di luar negeri pun dia bisa telepon, bro ternyata di luar negeri blockchain kita udah begini-begini loh, kita masih belum loh. Nah dia gregetan dengan itu, karena apa, pengaturannya itu yang mungkin belum terlalu spesifik, khusus ke blockchain-nya. Namun mulai ada gambaran titik terang atas desakan juga dari teman-teman Pak Mas Tigran, akan ada segera POJK terkait penawaran aset. Yaitu kalau istilahnya kita ICO di kripto ya. Nah ICO itu pastinya bagaimana melihat mekanisme blockchain-nya, pengaturan blockchain-nya itu Mas Tigran banyak sekali berkontribusi. Nah harapannya buat teman-teman yaitu pengaturan mengenai stablecoin yang mulai hadir di tengah-tengah BI yang Mas Tigran juga nge-push di sana, sehingga hubungannya udah baik nih, OJK dan BI udah mulai ada kerjasama untuk hackathon, kemudian OJK Aircraft, dan banyak lagi yang akan terus nanti bareng di asosiasi. Ada Mas Tigran yang terus support baik kegiatan, dan seharusnya mau ngomong ke Cunglai, sorry lu punya orang gua hijack seminggu 3 kali di OJK, 2 hari di kantor gitu. Jadi itu perjuangannya, harapannya buat teman-teman semua, mari kita masih sangat membutuhkan tenaga pikirannya. Bagaimana untuk membuat masukan terhadap regulasi baru agar di kedepan harinya kita bisa berjalan dengan cepat. Mungkin. Oke, jadi memang hampir di semua industri lah bisa dibilang kita tuh butuh dukungan publik, dukungan masyarakat, komunitas gitu ya untuk bisa mendorong supaya tidak hanya ekosistemnya terbentuk dengan rapi, tapi juga regulasinya ya. Teman-teman ini juga makanya dari asosiasi open juga ya tadi untuk misalnya mendorong regulasi, masukan-masukan terhadap regulasi-regulasi baru supaya nanti ekosistemnya bisa jadi lebih baik. Jadi jangan sungkan-sungkan juga ya Pak Ruby ya. Gitu. Nah mungkin
Juga sama nih Pak Tigran. Jadi kalau tadi dari sisi ekosistem secara keseluruhan, kalau dari kedepannya untuk para pengembang nih gitu, apa yang bakal jadi tantangan bagi mereka di Indonesia? Oke, jadi sedikit membandingkan lagi ya. Jadi dengan yang sudah established, kalau kita lihat aturan POJK terkait perdagangan aset kripto di Indonesia itu doktrin atau prinsipnya itu benar-benar perlindungan masyarakat. Itu memang makanya adanya intermediary tadi itu memang dirancang khusus untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang ingin dihindari. Nah, sekarang ini penerbitan ini ibaratnya different ball game. Ketika kita ingin menerbitkan sebuah aset keuangan digital dan kita ingin melakukan penawaran perdana, kata kuncinya adalah bisa diterima oleh global nggak, gitu kan? Jangan sampai bikin aturan nanti token asal Indonesia itu tidak diterima oleh market global, gitu kan? Jadi prosesnya ini beda sekali, prosesnya. Jadi banyak definisi-definisi baru yang harus diintroduce di sini, gitu kan? Untuk mendefine bagaimana technical requirement baru ini harus masuk di dalam aturan ini. Jadi ini sedikit lebih kompleks. Makanya yang kami lakukan dengan OJK ini sebenarnya multi-sided nih. Kami juga melakukan advokasi ke DPR. Ini kita juga sebagai asosiasi blockchain ini kita nggak nyangka. Dulu kita cuma dealing sama Bapepti ya. Sekarang ini multi-sektor. Dengan DPR pun juga kita harus mendorong gimana caranya OJK dan BI itu diberikan penugasan untuk melakukan aturan tersebut. Itu kita sampai ikut RDPU secara formal di sana. Kita bahkan terlibat dalam pembuatan riset untuk Komisi 11 misalnya gitu kan. Nah, dan belum karena kita nggak bicara soal consumer protection, kita nggak bicara hanya sekedar likuiditas pasar, tapi positioning Indonesia ini seperti apa gitu kan. Ini harus ada keberpihakan nih terhadap developer-developer asal Indonesia. Nah, di lain itu kami juga melakukan roadshow ke luar negeri, gitu. Kami juga dengan Pak Hasan langsung, dengan para petinggi-petinggi dari OJK, kami juga melakukan audiensi terhadap aset manajer global, investor global, protokol global, bahkan belum lama ini kami melakukan roundtable discussion dengan 15 regulator. Jadi itu difasilitasi oleh OJK di Bali tempo hari, jadi benar-benar kita bicara dengan Bank of Korea, dengan SEC Thailand gitu, dengan FARA Dubai, dengan MES. Tujuannya apa? Untuk kita lihat gap di competitive landscape seperti apa, karena Indonesia harus stay relevan gitu kan. Apa yang nanti membuat Indonesia ini bisa relevan dibandingkan jurisdiksi lain sehingga tidak hanya token ini diterima, tapi bagaimana Indonesia itu menjadi jurisdiksi yang friendly untuk para global itu untuk melakukan issuance di Indonesia. Ini benar-benar kami mendapatkan atensi langsung, itu benar-benar langsung dari Pak Ketua OJK langsung ya. Jadi ini benar-benar hal yang bahkan kemarin di OECD itu sampai Pak Ketua, Wakil Ketua dan Pak Hasan, Pak Kepala Eksekutif itu hadir juga untuk memastikan bahwa aturan nanti itu begitu. Nah, aturan ini kami merasa akan merubah landscape-nya. Karena enggak hanya perdagangan, tapi ini akan mengakomodir banyak sektor. Jadi teman-teman yang nanti punya IP, teman-teman yang nanti ke depannya punya properti gitu kan. Bagaimana aset-aset ini, komoditas-komoditas ini bisa di-convert menjadi aset keuangan digital. Itu statusnya beda gitu kan. Ketika statusnya itu beda, maka institutional money itu bisa melakukan subscription. Institutional itu bisa ngeklaim aset-aset ini ke balance sheet mereka gitu kan. Nah, ini yang memang menjadi PR kita yang utama sama-sama. Jadi butuh sekali bantuan masukan dari kawan-kawan semua. Oke, wah ini kata kuncinya tadi adalah global ya. Kripto memang adalah aset global. Jadi Indonesia nggak bisa jalan sendiri nih. Kita harus relevan sama market global, kalau enggak nanti bingung sendiri ya. Jadi ini juga tentunya teman-teman juga tahu lah ya, kalau misalnya, karena kan saya tahu juga kalau di media teman-teman suka bandingin, oh mana nih ya produk global, produk lokal, kok lokalnya belum ada nih, produk macam-macam gitu ya. Itu makanya masukan teman-teman sangat dihargai sekali, jadi apabila kalau bisa kasih masukan langsung itu lebih bagus, tapi kalau enggak ya di asosiasi kita bisa coba mengakomodir gitu. Oke, mungkin terakhir ya, Bapak-Bapak. Jadi terakhir tadi kita berbicara tantangan, tentunya selanjutnya ada harapan nih Pak Ruby. Mungkin dari Pak Ruby dulu, harapannya nanti ke depannya dari asosiasi kepada ekosistem, kepada teman-teman semua gitu ya. Apa yang kita ingin bawa di industri kripto dan juga industri blockchain di Indonesia. Gitu. Harapannya buat teman-teman semua yang ada di ekosistem, jangan pernah merasa malu jadi orang Indonesia. Karena hari ini kita jadi masyarakat Indonesia ini harusnya berbangga dengan hadirnya blockchain
seperti Mas Tigran bilang, puluhan negara datang ke Indonesia hanya untuk belajar bagaimana perkembangan aset kripto ada di Indonesia. Baru minggu lalu kita juga OJK Institute bersama Korea, dari pemerintahan Korea datang untuk belajar bagaimana meregulasi aset kripto yang tepat. Jadi apakah kita Indonesia ketinggalan? Tidak. Namun harapan paling besar adalah kita sama-sama menjaga. Jangan sampai regulasi dan aturan yang sudah baik berubah menjadi tidak baik. Jadi kita sama-sama harus menjaga opini itu agar apa? Jangan sampai orang yang sudah awalnya datang belajar ke Indonesia, ujung-ujungnya mereka bukan belajar tapi menertawakan kita. Karena ekosistem itu begitu luas, tidak ada lagi pengelompokan-pengelompokan. Luar negeri banyak yang datang, termasuk sampai ke Australia dan lain-lain, semua datang ke Indonesia. Kita bukan lagi ke luar negeri sekarang untuk belajar, tapi orang datang ke Indonesia untuk belajar. Jadi mari kita jaga ekosistem ini dengan baik, itu harapannya. Teman-teman semua ayo bersama-sama kita jaga ekosistem. Kita tahu hype-nya belakangan ini baik terkait undang-undangnya, tapi buatlah review yang make sense. Supaya apa? Supaya suara kita itu didengar. Kalau kita membuat sebuah bahasa yang tidak tepat dan lain-lain, akhirnya kan waste. Dan harapan yang ingin kita capai itu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin itu, ayo teman-teman dukung kita bersama-sama. Maka hadir hari ini ada Indonesia Blockchain Week untuk memberikan banyak terkait pengetahuan, literasi dan edukasi. Dan teman-teman bisa bayangin nggak begitu banyak speaker yang ingin datang ke Indonesia ngobrol dengan teman-teman loh. Hari ini event ini luar biasa, banyak sekali yang dari luar mau ngomong ke Indonesia gitu loh. So, kapan kita bisa punya momentum seperti ini? Itu semua karena berkat teman-teman mau belajar. Mungkin di situ sih. Betul sekali Pak Robi. Jadi memang Indonesia Blockchain sendiri bisa sampai sekarang karena memang dari komunitas dan teman-teman yang ada di luar sana yang terus mendukung adanya perkembangan industri ini, di mana industri kita tadi udah 20 juta, kita sudah banyak gitu ya. Jadi memang karena ada kebutuhan and the others yang dari global juga melihat kita gitu ya, bahwa Indonesia itu memiliki potensi, bahkan secara regulasi juga sebenarnya udah lebih depan sebenarnya kalau dibandingin sama beberapa negara lainnya. Jadi harapan kita semoga ini menjadi suatu wadah, suatu forum di mana kita bisa saling tukar pikiran yang nanti akhirnya bisa terus mendukung ekosistemnya menjadi lebih baik ke depannya gitu ya. Dan terakhir Bapak Tigran, Pak ini buat developer Pak, gimana ini buat developer untuk terutama yang pengen punya Web3 bisnis ataupun mungkin dari Web2 nih atau kita sebutnya mungkin yang dari non Web3 itu ya untuk ingin coba ke Web3 bisnis, apa harapan Bapak ke depannya Pak? Ya, kalau dari asosiasi sih kita ingin menjadi wadah ya, bagaimana kita bisa mempertemukan semuanya nih, gitu kan. Karena kita butuh semuanya untuk kolaborasi bareng. Dari developer yang memang punya technical skill, dari para entrepreneur yang perlu mungkin akses terhadap pendanaan, terhadap grant, terhadap berbagai macam event-event atau workshop yang memang relevan gitu kan. Dan memang beberapa program yang kami lakukan ini kami mendatangkan investor-investor juga. Kita memperkenalkan dengan para investor. Jadi penting juga kita untuk mendengarkan langsung ya. Kita ini bukan broker ya. Maksudnya ini asosiasi bukan broker. Kami memang langsung bagaimana project itu bisa berinteraksi gitu kan. Kita mendatangkan mentor-mentor juga langsung. Jadi kita sangat berharap Indonesia ini bisa menjadi jurisdiksi yang memang menjadi hub lah untuk pengembangan terhadap baik pengembangan proyek, pengembangan kapabilitas, dan juga nanti ke depannya kita juga bisa serve beberapa opportunity yang dari luar negeri. Karena kita lihat teman-teman tetangga-tetangga kita ini posisinya cukup bagus ya. Beberapa tetangga sebelah ini mereka mendapatkan opportunity dari global, mereka bisa mendapatkan banyak dolar gitu kan, dengan kompetensi yang mereka tawarkan ke dunia. Kami harapkan Indonesia nggak kalah, dan bahkan Indonesia harus menang, setidaknya di region kami. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu sekarang itu udah banyak sekali sebenarnya project yang masuk
dalam 2 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman yang di sini sudah investasi di kripto, mungkin pernah kenal nama project yang namanya Solana. Nah, Solana itu sudah punya Solana Foundation-nya di Indonesia. Jadi mereka udah kemarin berhasil mengadakan hackathon juga, bahkan bekerja sama dengan BI dan OJK. Itu mereka memberikan grant ya, memberikan pendanaan kepada proyek-proyek lokal yang ada di Indonesia untuk mulai mengembangkan proyeknya di ekosistem Solana. Gitu. Kemudian kita juga ada baru-baru ini sedang ramai ada juga dari Base ekosistem gitu ya. Semoga ada Ibu Vivian di sini tapi mungkin lagi di jalan. Jadi ada Base ekosistem, nanti bakal ada pembicara juga dari ekosistem-ekosistem tersebut yang juga sama mereka siap mendukung pengembangan ekosistem yang ada di Indonesia dan tentunya kita dari asosiasi bakal berusaha sekuat mungkin gitu ya, sebisa kami untuk membawa banyak proyek. Jadi mereka nggak cuma sampai Singapura terus balik lagi, kita pengen dari Singapura turun lagi ke Jakarta gitu ya. Jadi ya mungkin dengan Indonesia Blockchain Week kita bisa membawa lebih banyak proyek ke Indonesia dengan harapan nanti untuk bisa mendukung teman-teman semua, tidak hanya sebagai investor tapi juga sebagai pengembang di mana kita ingin melihat lebih banyak proyek ya di Indonesia ya. Jadi ya kalau bisa Indonesia itu menjadi rumah untuk proyek-proyek. Saya juga percaya ini kan ada komunitas dari Jogja ya. Saya yakin ini teman-teman komunitas Jogja juga ngebantu banyak proyek-proyek global kan. Loh, ngaku aja gitu banyak di globalnya mereka. Banyak gitu kan. Nah makanya kita nggak kalah kalau dari talent. Nah makanya mungkin nggak apa-apa belajar dulu aja dengan proyek-proyek global. Nanti dari asosiasi kita sama-sama nggak hanya hackathon ya, kita ada akselerator. Kami juga kenalkan dengan para investor global juga. Jadi kita harus klaim jangan hanya kita bantu proyek global tapi gimana proyek-proyek Indonesia jadi global. Itu yang memang kami percaya. Di Vietnam ada Danang, kita ada Jogja ya. Betul. Luar biasa. Oke, mungkin sekian teman-teman untuk sesi Fireside Chat kali ini dari Asosiasi Blockchain Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Robi, terima kasih Pak Trigan, semoga sehat selalu dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih.